Baiklah, kita benang dalam segala kehidupan kita. Saudara-saudara, saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-muridnya keluar sampai ke dekat Betania. Di situ dia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan senang terima, mengenal Dia dengan benar. Mari Bapak Ibu, sebelum kami berdiri, kita menyanyi dari NJNE 55 bait pertama dan kedua.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan kami dan salam kepada kamu, damainya menyertai. Saudara-saudara, mari kita menundukkan kepala kita dan kerendahan hati kita dalam kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami sering merasa diri benar dan menganggap orang lain salah. Kami tidak tahu lagi bahwa yang kami lakukan adalah dosa. Karena sudah terlalu sering kami lakukan dan menjadi kebiasaan, kami menutupi kesalahan kami dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Menyanyi Oh
kepada kamu sekalian yang duduk dalam salam berita anugerah dari Allah yang menyatakan firman. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Meski tak layak hidup. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu kita akan membaca Mazmur 47. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Allah Raja seluruh bumi untuk memimpin Tuhan dari bagi orang musuh. Hai segala bangsa, tepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Ia memilih bagi kita sana pusaka kita. Allah telah naik dengan diri sorak-sorai. Bermasmurlah pada Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintahkan sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Kita menyambut dari Mazmur 47 bait pertama. firman Tuhan, disilakan anak-anak sekolah minggu menyatakan pujiannya lewat drama. Silakan.
Ya, luar biasa refleksi tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia dan kita sebagai orang percaya. Mudah-mudahan dapat kita ambil maknanya dan mari kita berdoa sebelum merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam suasana sukacita Tuhan, kami berkumpul di Bapa yang kudus pada saat merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengaminkan bahwa karya dan kasih Tuhan selalu dinyatakan dalam sepanjang hidup. Firman-Mu Tuhan akan kami dengarkan pada saat. Oleh karena itu kami memohon kepada-Mu, ya Tuhan, kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman ini dengan baik, bahkan bukan hanya sebatas memahami, tetapi sungguh kami dapat menyatakannya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan persekutuan kami Tuhan, Kau yang bersama dengan kami dan menyertai kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan siap mendengarkan sabda di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Dimana demikian Roh Kudus diinjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan dinyatakan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah perintahnya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis berbaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan baptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terhadap Ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang masuk ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang
sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Haleluya. Ya. Pembacaan kita yang kedua dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-13. Firman demikian. Untuk doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua kudus, aku pun tidak berhenti bersyukur kepada kamu, dan aku selalu kamu dalam doa dan meminta kepada Tuhan kita Yesus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, Ia diberikan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia, melainkan juga di dunia yang akan. Dan segala tangannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberinya kepada jemaat Allah dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, itu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman. Haleluya. Injil Kristus menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Firman Tuhan berbunyi, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu terlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Amin. Firman Tuhan. Kures para Tuhan. Kures
perayaan kenaikan Yesus ke surga pada saat ini. Kita diberi tema mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar, utan daitongan uang matua. Mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengenal Dia. Mengapa mesti kita harus mengenal Dia dengan benar? Bagaimana caranya mengenal Dia dengan benar? Timbul dalam benak pikiran kita, ada apa, mengapa, dan kenapa. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kisah seorang pendeta yang pendetanya siapa? Dia waktu mau kemudian dia ditempatkan di sebuah tempat, lalu 1 tahun atau 2 tahun di dalam dia sudah jadi pendeta, dan ada sesuatu yang unik yang dia lakukan. Dia pernah itu parekutu. Saya teman kita paling sementara tahu depare. Malam depare tahu sementara kan biasa di bawah si adua kan. Dia itu bagian makori. Biasa pakai di sidang. Nama marah atau ya atau kemudian dari ini datang di sulit aku, datang datang ini lah. Balapan Pak Adi biasa simpo kan sekarang itu kali ulang berporin atau. Nah, yang depan kita no komido nampung nama ulelian. Lu kayak tahun lepare, na bola sulit Pak Dolo, orang bisa si penjaga Pak. Sulit ini tempat dia sama anak pulang nih. Nah, bila-bila ditugasnya dibendi, nabi uang pare, saronan sang putu, apa yang sangat dia sampai pori berkuat. Sampo oleh, ya. Sampo santana, ya. Di tempat bisa ada lagi sampo dia sudah tidak tahu. Dari mengkopasi itu kan. Biasa anak
luto. Kapag basa na ito pare ni alat at kasanalo. Nagpatukan di ketelapan kita. Akan datang laki-laki sama. Apa sana kita? Tenden-tenden. Kianak pare. Kianak pare. Kalau ini lima itu dah sudah dikatakan. Mane tandai. Dan saudara-saudara, kenapa ini mungkin secara negatif, tetapi saya menariknya dalam persoalan positif. Orang ini, pendeta ini melakukan hal demikian karena ia tidak hanya mengenal orang ini, tetapi ia mengenal lebih dalam tentang kebiasaan orang-orang yang ada di situ, termasuk secara khusus orang Melayu. Ya tadi tandanya untuk saya, bayangkan untuk detik untuk berrantian kacau, tak ada bisa dimasuk situ. Kalau bisa kita deskripsi tidak ada di sini. Papai sama nabi tunas untuk pada untuk ketemu maaf hari itu Pak. Ya jadi saudara-saudara, pendeta ini mengenal bukan orangnya saja, tetapi ia lebih dalam mengenal tentang kebiasaan, tentang kehidupan orang-orang yang ada di sekitar itu, yang ada di tempat itu. Ia lebih mendalam mengenal, ia lebih mengetahui bagaimana konsep kehidupan, bagaimana aturan kehidupan yang dilakukan dan dinyatakan, diberlakukan dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, khususnya di tempat itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, cerita kita juga berbicara tentang hal itu. Dalam bacaan kita yang menjadi surat, yang menjadi bacaan utama kita dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pembacaan kedua. Di situ Rasul Paulus yang berada di penjara, ia berdoa, ia berseru, ia mengenal, ia mendengar dan mengenalnya bahwa umat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu, mereka sungguh memiliki iman dan keyakinan di dalam kehidupan mereka. Bahkan hidup yang mereka jalani, mereka mempertontonkan bagaimana kasih itu dinyatakan di dalam sepanjang kehidupan. Itu diperlihatkan, itu dinyatakan, itu diceritakan dalam bacaan kita pada saat itu. Doa syukur disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa ketika dia berada di dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi Rasul Paulus menceritakan tentang kisah umat Tuhan yang percaya kepada Kristus di dalam kehidupannya, dan mereka menyatakannya lewat tindakan di dalam sepanjang kehidupan. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka lebih dalam mengenal siapa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menarik kita renungkan pada saat ini. Dalam konteks kita di zaman sekarang ini, dalam situasi kehidupan kita saat ini, begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita tidak lagi berada pada pengenalan Kristus yang sebenarnya, atau berada pada kondisi sebagai umat yang percaya, atau hanya sebatas mengenal siapa Yesus, siapa Dia. Di sini memperlihatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya mesti mengenal lebih mendalam siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kita dalam kehidupan. Saudara-saudara, cerita tadi memperlihatkan
mengenal lebih mendalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar, sehingga ia dapat mengenal mana yang tidak disuka, mana yang berlaku, mana yang tidak berlaku di dalam kehidupan jemaat pada waktu. Memperlihatkan kepada kita cerita tentang bahwa betapa penting mengenal lebih mendalam tentang kehidupan dalam hidup ini. Atau kita membawanya ke dalam tema kita bahwa betapa pentingnya mengenal Kristus dalam kehidupan. Bukan hanya sebatas mengenal, tetapi lebih dalam lagi kita mengenal dia, lalu kita nyatakan dalam tindakan konkret. Iblis mengenal Yesus sebagai anak Allah. Ingat peristiwa Yesus dicobai. Di situ jelas pada kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih. Lalu mengapa tema kita hari ini mengajak kepada kita untuk mengenal Dia dengan benar di dalam kehidupan? Ada apa matunggal? Apa sebenarnya? Apa betul? Apa gaib dalam kita itu? Masalah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat Efesus untuk lebih mendalam mengenal siapa Yesus dengan benar dalam kehidupan. Mengapa? Karena di dalam kehidupan sebagai umat yang percaya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita akan diperhadapkan dengan situasi dan pergumulan yang bisa membuat kita undur diri untuk mengenal dan percaya dan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan karena kondisi yang sulit dalam kehidupan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan untuk lebih mengenal Dia dengan benar. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, kita akan dimampukan untuk berjalan sekarang. Kita terhadapkan dengan kekuatan yang begitu kuat untuk menghadap dan menghantam kehidupan kita dalam kesetiaan dan ketaatan kita. Jadi apa maknanya? Apa gaibnya? Malaysia dan sholat. Supaya kita mampu berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan, supaya kita kokoh di dalam kehidupan ini. Sekalipun pergumulan itu datang, kita tidak akan kehilangan pengharapan, tetapi tetap teguh dan menyerahkan seluruh kehidupan padanya di dalam hidup ini. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita dapat mengenal Dia dengan benar? Bagaimana kita supaya dapat mengenal Dia dengan benar dalam perjalanan kehidupan sebagai umat yang percaya? Malaysia lalu kita itu masyarakat dalam Efesus dijelaskan bahwa mestinya kita membuka diri kita supaya Roh Kudus berkarya di dalam diri kita, supaya dimampukan bagi kita untuk dapat lebih mendalam mengenal siapa Yesus bagi kita. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kalau kita membaca bagaimana murid-murid selalu berada dalam pemahaman yang keliru, yang tidak sepaham dengan apa yang dipahami oleh Yesus. Dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul yang pertama tadi, mereka menginginkan supaya Yesus memulihkan secara politik, tetapi Yesus mengatakan bukan persoalan itu yang sebenarnya yang mau begini. Ia mau memberikan Roh Kudus, Ia mau memberikan kekuatan, Ia mau memberikan kekuasaan kepada kita untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk berada pada koridor yang sebenarnya, untuk berjalan pada jalan yang sebenarnya, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan. Jadi, saudara-saudara, bagaimana caranya untuk kita dapat mengenal? Biarkan Roh Kudus itu hadir dalam diri kita dan hati kita untuk menerangi, untuk membimbing kita lebih dalam
bukan karena kita kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mengenal Allah di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya mengenal Dia lebih benar. Dalam bacaan kita mengatakan roh dan wahyu. Wahyu Alkitab. Malaysia kehidupan yang kita berarti kita senantiasa membaca firman. Membaca firman-Nya senantiasa di dalam sepanjang kehidupan, karena lewat membaca firman kita akan mengenal apa kehendaknya di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, mengenal Kristus, mengenal Dia dengan benar, itu mau mengajak kepada kita, itu menciptakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Selain Roh Kudus-Nya yang akan bekerja, firman-Nya senantiasa akan kita baca dan renungkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu akan terasa bagaimana relasi yang terjadi sungguh dan baik dalam kehidupan. Oleh karena itu, orang yang telah mengenal Kristus dengan baik, orang yang telah mengenal Dia dengan benar, itu akan terlihat dalam pola berpikir mereka. Itu akan terlihat dalam mindset mereka tentang hidup, tentang kehidupan yang berjalan, tentang pergumulan, tentang tantangan yang ada di hadapan. Ia mampu melewatinya karena ia memiliki pandangan bahwa hanya di dalam Yesus ia mendapatkan kekuatan. Karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga adalah mau bercerita kepada kita bahwa Yesus melingkupi segala kelemahan setiap umat yang percaya kepadanya. Jadi itu kabalamban benar, itu tahunya itu berada di dalam lingkaran itu dan sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan Ia mau supaya murid-muridnya, umatnya itu dapat. Yang pertama, kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah pengucapan syukur kepada kita bahwa di dalam kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa, Tuhan melingkupi itu dengan kuasa dalam kehidupan. Saudara-saudara, maka berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita memiliki kekuatan, kita memiliki kekuatan dalam kehidupan. Sekalipun hidup ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tantangan yang luar biasa, tetapi kekuatan yang dijanjikan kepada kita, yang Roh Kudus, Ia akan membimbing dan menuntut kita dalam sepanjang kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, minggu kemarin saya sudah mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Ia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Lalu Ia akan datang kepada menjemput kita. Ia sementara duduk di atas singgasananya, Ia berada di sebelah kanan pada saat menunjukkan seluruh kuasa ada di atas, ada di dalam genggaman. Bahkan kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa kuasa apapun yang ada di dalam itu berada di dalam genggaman. Ia lebih berkuasa tentang kuasa-kuasa ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita renungkan kehidupan kita secara mendalam, Bapak Ibu dan saya. Bagaimana pengenalan Kristus yang sebenarnya, bagaimana pengenalan Dia dengan benar di dalam kehidupan itu. Apakah kita sungguh telah mengenal Dia dengan benar? Apakah cara pandang kita, apakah pola berpikir kita juga terpengaruh? Kalau belum, maka kita hanya pada tataran mengenal Dia saja. Ditandai baru bahwa Yesus buat Yerusalem, tetapi tidak dibuktikan
signifikan dan tidak hadir di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Jadi saudara-saudara, mari kita merenungkan masing-masing, dan orang yang hidup bersama dengan Allah dalam kehidupan ini, ia akan menikmati sukacita dan kebahagiaan dan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita merenungkan kehidupan kita di saat ini dalam saat ini. Kita mengingat peristiwa-peristiwa dalam hidup ini betapa luar biasa kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan mesti menjadi sebuah perenungan kita dan keyakinan kita bahwa kita mesti harus mengenal Dia lebih mendalam, karena ketika kita mengenal Dia lebih mendalam, kita akan kuat dan menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan. Dan lewat pengenalannya kita akan tetap berdiri kokoh dalam kehidupan ini. Kita tidak akan bergeser karena kekuatan kuasa kasihnya dalam kehidupan. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, doa Bapa. Kita Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kita berikanlah kami pada hari makanan kami, salam, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada kejahatan, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman Rasul kita lain. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alik dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita merespon dari Pak percaya. Percaya
persembahan. Nah, persembahan kita pada pagi hari ini, hai segala bangsa berterukanlah, luluhkan nama Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita ambilkan sambil persembahan dijalankan menyanyi dari PKJ 149 ayat 1 sampai 'Selalu
Ya, sedang jemaat kasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini Kamis 18 Mei 2023. Yang pertama, ibadah keluarga pada hari Jumat tanggal 17 Mei tanggal 19 Mei 2023 di keluarga Esramat Andi dan Nenek Elsa di Cahaya Baru 1. Kemudian keluarga Matius Chandra ini digabung dengan ibadah PKBGT alamat Semeyan. Yang kedua, ibadah PKBGT klasis akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 18.30 di Jemaat Nir Tarakan. Selanjutnya ada beberapa keluarga yang boleh mencukup pada saat ini. Yang pertama, keluarga Matius sampai bangun Rp500.000, 300.000 untuk kas dan 200.000 untuk diakonia. Kedua, keluarga Markus Mengalah Rp100.000 dan juga ada natura kampung yang akan diuangkan sebentar. Yang ketiga, keluarga Markus Nana sebesar 200.000, 100.000 untuk pembangunan dan 100.000 untuk PPGT. Yang keempat, keluarga Kapten Tony Koto sebesar Rp150.000. Ya, demikian untuk penyampaian warta jemaat pada hari ini. Ya, ini tahu dari keluarga Markus Mengalah. 2 ikat di dalam. Tahu ya? 20 pisan dan 2 bentalun Bapak Matius sampai bangun. Ya, ini lagi. Silakan ditawar. Saya mau bisa. Oh, saya bisa sekitar 20. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Betul. Pokok. Ya, ini siapa? 20, 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mama Amanda. Ya, demikian tentu yang kita boleh uangkan. Terima kasih atas segala partisipasi dari jemaah. Shalom. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan
yang bersyukur pada saat ini keluarga MS Bangun bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga, bersyukur atas penyertaan Tuhan pulang pergi dari kampung, anak-anak kampung Raja, kemudian keluarga Markus Mengalah bersyukur anak-anak sudah selesai ujian dan berkat Tuhan dalam keluarga, kemudian keluarga Markus Nanda berkat Tuhan dalam keluarga, dukungan anak kekasihnya dalam kelemahan tubuh, kemudian anak kekasih Redi dalam pekerjaan setiap hari. Dan kita juga beberapa orang tua kita yang terus berkumpul dalam kondisi kesehatan. Dan minggu kemarin saya mengatakan bahwa ada yang 2 orang dirujuk ke Bapak Diki, dirujuk ke Makassar, Chandra dirujuk ke Balikpapan. Rencana akan dioperasi Bapak Diki, kita dukung, dan Chandra sudah kembali di Taraman sekarang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menikmati kebersamaan pada saat ini. Kami sungguh, ya Tuhan, menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu hadir menyatakan penyertaan dan kasih. Terima kasih Tuhan kebersamaan kami pagi ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan firman telah kami dengar. Biarlah semuanya di Tuhan kami dapat dinyatakan dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami masing-masing, pekerjaan dan tanggung jawab yang Engkau telah anugerahkan bagi kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan. Kau memberkati kami Tuhan sehingga kami sanggup mengangkat tanggung jawab ini, menyelesaikannya dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak. Berikan kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan untuk dapat menyatakannya. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara kami, orang tua, anak-anak Tuhan, baik yang ada di dalam rumah sakit maupun di rumah pemulihan pada saat ini. Kami sungguh ya Tuhan, ya dari keterbatasan akan kekuatan dan kuasa kami. Engkaulah Allah yang memiliki kuasa, Engkaulah Allah sumber kesembuhan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan nyatakan kuasa, Engkau menyatakan anugerah di tengah-tengah pergumulan orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang terbaringkan kondisi kesehatannya pada saat ini, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh, kembali menggunakan kehidupan tanggung jawab, menikmati hidup karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoakan ya Tuhan, berapa keluarga yang bersyukur pada saat ini. Mereka menyadari Tuhan bahwa kasih dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terus dinyatakan, dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka mengaminkan itu dan menyatakan pengakuan mereka pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, teruslah Engkau menyatakan kasih di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah tanggung jawab, di tengah-tengah hidup yang Engkau karuniakan kepadanya. Biarlah mereka selalu dan terus berada dalam kebenaran firman, mengandalkan Engkau, dan terus mengenal Engkau lebih dalam setiap karya, dalam setiap peristiwa di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan kehidupan orang tua yang lanjut usia, baik yang bersama dengan kami pada saat ini maupun yang ada di rumah, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam studinya, dalam mencari pekerjaan, dalam
pekerjaan mereka masing-masing. Engkau melindunginya Tuhan dengan kuasa dan kasih. Engkau merengkuh mereka di dalam kasih dan anugerah, sehingga mereka tetap berada dalam suasana sukacita dan bahagia. Mereka tetap teguh kokoh di tengah-tengah kehidupan, dapat menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan dengan penuh bahagia. Mereka dapat bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Dan mereka terus takkan tanggung jawab, lewat tanggung jawab mereka bercerita tentang kuasa kasih Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami telah menyatakan ungkapan sembahan yang telah kami nyatakan pada saat Tuhan, Engkau memberkati sembahan yang telah kami nyatakan untuk dipergunakan di tengah-tengah kebersamaan kami di jemaat Ratu Marat. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan dan terseru kepada Engkau terus mengajarkan mempergunakannya dengan baik dan memberkati melimpah dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan pemerintah kami Tuhan di dalam tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan di kota tanah ini. Engkau memberkati, memberikan hikmat sehingga mereka dapat mengangkat tanggung jawab ini, dan kami pun tetap setia menjadi warga masyarakat dan menikmati kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Mampukan kami Tuhan dan sertai kami dalam kehidupan ini sehingga kami terus waspada, jaga-jaga dalam kehidupan, dan biarlah kami tetap teguh di dalam kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, dalam Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Tuhan Yesus, mari kita menyanyi dari jemaat 103 tadi.
berkilau. Hiduplah mengenal Dia dengan benar. Dia yang telah pergi akan datang kembali untuk kita sekalian. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri pada kita pada siang ini kita mengaji dari Firman 222 B ayat 1 dan 2. Demikian